Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bintang Pratama Putra dari absen 6 kelas 8A. Ingin mengulas buku berjudul Muhammad Hatta. Penerbitnya adalah Ciif Cita Praya dan pengarangnya adalah B.A. Saleh dan diterbitkan pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2007. Selanjutnya saya akan membaca sinopsis dalam buku ini. Dia mengenal nama Indonesia di dunia internasional puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka. Dia yang bukan penggerak revolusi massa, tapi seorang pencerah pemikir bangsa. Dia dengan tegas menolak bekerjasama dengan kaum kolonial. Namun, teguh penerapan prinsip tanpa kekerasan. Dia adalah Hatta, sosok yang arif, hemat, santun, jujur, dan sederhana. Bapak bangsa yang berjuang dengan seluruh hidup dan ketajaman penanya. Muhammad Hatta dilahirkan dengan nama Muhammad Hattar. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Aur Tanjung Kang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Haji Djamil, seorang usaha terkenal dari Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota. Sejak usia 8 bulan, ayahnya meninggal. Oleh karena itu, ia tumbuh dalam asuhan ibunya yang bernama Saleha Djamil, serta kakek dan nenek yang berasal dari keluarga pengusaha terpandang di Bukit Tinggi. Ia menempuh sekolah dasar di Melayu Paripat, Bukit Tinggi, kemudian melanjut di ESL, setingkat sekolah dasar di Bukit Tinggi, pada 1913 hingga 1916. Selain bersekolah, Hatta juga belajar agama. Selain belajar agama, Hatta juga les bahasa Belanda. Pada 1916 hingga 1919, Hatta bersekolah di Mulo, sekolah menengah pertama di Padang. Pada Juni 1919, Hatta pergi ke Batavia, atau yang sekarang bisa disebut Jakarta, untuk melanjut sekolah di Engels Middelbare School, sekolah menengah ekonomi. Pada 1921, Hatta berangkat ke Rotterdam, Belanda, untuk mengikuti kuliah jurusan ekonomi perdagangan. Setelah memperoleh gelar sarjana muda, ia pindah ke jurusan ekonomi kenegaraan. Kegiatan dan perpindahan jurusannya telah menghambat kuliahnya. Sejak di Mulo, Hatta aktif dalam berbagai organisasi. Awalnya Hatta hanya menjadi anggota biasa, kemudian terpilih menjadi bendahara, merangkap anggota Dewan Redaksi Majalah Hindia Putra yang kemudian berganti nama jadi Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1926 hingga 1930, Hatta menjabat Ketua Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, perhimpunan ini lebih fokus mengamati perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak ulasan dan banyak komentar di media massa. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta mengikuti sidang bertema Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk kemerdekaan nasional di Frankfurt, Jerman. Dalam sidang ini ada gelagat dari pihak komunis dan utusannya dari Uni Soviet yang ingin menguasai sidang ini, sehingga penilaian Hatta pada komunis menjadi negatif dan tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo ditangkap oleh penguasa Hindia Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang berhubungan dengan Semaun. Dengan kata lain, mereka dituduh terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 hingga 1927 dan melakukan penghasutan agar Muhammad Hatta menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri mendapat hukuman 3 tahun penjara. 3 tokoh penting ini dimasukkan ke dalam penjara di Rotterdam. Hingga akhirnya mereka bebas karena semua tuduhan tidak bisa dibuktikan sampai pada tanggal 1931 kedudukannya dan berhenti dari PI karena ingin fokus skripsi. Akibatnya,
PI jatuh ke tangan komunis dan dikontrol langsung oleh Partai Komunis Belanda. Ditambah juga campur tangan dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengencam keras kebijakan Hatta yang membuat Hatta ditendang keluar dari organisasi. Sekembalinya Hatta dari Belanda, ia ditawari untuk masuk kalangan sosialis kemerdekaan Onafkankelijke Socialiste Partij. Sebenarnya beliau menolak masuk dengan alasan ia harus berada dan berjuang hanya untuk Indonesia. Namun, pemberitaan media di Indonesia waktu itu mengatakan bahwa Hatta bersedia menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya kurang konsisten. Kemudian, pada tahun 1934, beliau diasingkan ke Bovendigul selama 1 tahun. Setelah menjalani masa pengasingan di Bovendigul, beliau dipindahkan ke Banda Neira. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menghancurkan Pearl Harbor, dan ini memicu Perang Pasifik. Tentu saja serangan ini juga berdampak pada Indonesia. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan yang ada di Digo, termasuk Hatta dan Sultan Syahrir, untuk dipindahkan ke Sukabumi pada Februari 1942. Saat lepas dari masa pengasingan, Muhammad Hatta bertemu Mayor Jenderal Harada yang menawarkannya untuk bekerja sama. Jika beliau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan. Akan tetapi, Hatta memanfaatkan hal ini untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta serta pahlawan lainnya harus melewati ragam hambatan yang menghampirinya. Meski begitu, usaha mereka semua tidak sia-sia. Sebab pada 17 Agustus 1945, Indonesia dapat dinyatakan merdeka melalui proklamasi yang disahkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980, meninggal dunia di Jakarta dalam usia 78 tahun, sesuai dengan amanatnya untuk dikuburkan di tengah-tengah rakyat. Sekian ulasan dari buku yang saya baca. Sekarang saya akan menjawab 2 soal dari 3 pertanyaan. Soal pertama adalah kelebihan kekurangan dari buku yang saya baca. Menurut saya kelebihannya adalah memberikan informasi sejarah kepada para pembaca, bagaimana perjuangan para pahlawan kemerdekaan, sekaligus dapat memberikan nilai-nilai keteladanan yang patut dicontoh. Kekurangan dari buku ini Kekurangan buku ini itu kertasnya yang mulai menguning, sehingga membuat pembaca menjadi malas membaca. Terus bau juga buku. Soal kedua adalah amanat. Melalui kisah ini, saya ingin menyampaikan beberapa amanat yang mungkin dapat menginspirasi dan mendorong kita dalam menjalankan hidup. 1. Jiwa, solidaritas, dan kesetiakawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetiakawanan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. 2. Pro patria dan primus pater aliis. Artinya, Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak gentar. Bahkan, Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menepati janjinya. Beliau menikah pada tanggal 18 November 1945. 3. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Saat itu, berani melawan kolonialisme dan yang artinya siap untuk hidup menderita. 4. Jiwa kesatria. Bung Hatta memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya.
Sekian ulasan saya mengenai buku berjudul Muhammad Hatta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.